wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan nikmat kesempatan untuk kembali merasakan bulan Ramadan, merasakan waktu sahur dan berbuka puasa. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan terbaik umat Islam. Bapak, Ibu, dan teman-teman DKA yang berbahagia, momen berbuka puasa bukan hanya sekedar waktu untuk makan dan minum setelah seharian menahan lapar. Masa ini adalah waktu yang penuh berkah, dan rasa syukur kita yang sedang diuji. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah mengenai adab berbuka puasa dan sahur, agar setiap suapan yang masuk dalam tubuh kita bernilai ibadah dan setiap kenyang yang kita rasakan dapat menumbuhkan syukur. Sebelum saya membahas tentang adab berbuka puasa dan sahur, izinkan saya menyampaikan lagi terkait adab-adab makan. Karena ketika kita berbuka puasa dan sahur, kita akan melakukan aktivitas makan, di mana kita harus memperhatikan adab-adab makan dan minum yang sesuai sunnah yang Rasulullah ajarkan. Yang pertama adalah selalu memilih makan dan minum yang halal dan baik. Dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 172, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Apalagi ketika kita berbuka puasa, tentunya kita harus memilih makanan-makanan yang halal dan juga baik. Ada di antara kita yang masih ketika berpuasa itu, ada yang memilih untuk mendahulukan berbuka puasa dengan rokok. Nah, seperti itu kan bukan sesuatu yang baik dan halal. Kemudian yang kedua adalah mencuci kedua tangan sebelum makan. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita agar selalu menjaga kebersihan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah dalam keadaan junub, kemudian ketika beliau hendak tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Kemudian ketika beliau hendak makan, beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga adalah tidak makan dan minum sambil berdiri, lebih utama dengan duduk. Rasulullah pernah melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya kepada Anas, kalau makan, dia menjawab lebih buruk atau lebih jelek lagi. Jadi lebih baik kita makan dan minum lebih utamanya adalah dengan duduk. Karena kalau sambil berdiri itu lebih buruk atau lebih jelek lagi. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan tasmiyah atau bismillah. Ketika kita makan, hendaklah kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Kemudian, makan dengan tangan kanan. Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Kemudian kita juga makan mulai dari makanan yang terdekat. Suatu ketika Rasulullah pernah menegur Umar ibnu Abi Salamah. Ketika itu Umar mencicipi semua makanan yang ada di nampan, menjelajah semua makanan yang ada di nampan. Kemudian Rasulullah menegurnya, wahai bocah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat
denganmu. Kemudian yang selanjutnya adalah makan dari sisi luar atau pinggir, tidak dari tengah. Rasulullah bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Selanjutnya adalah hendaknya tidak meniup pada makanan yang masih panas. Rasulullah melarang untuk meniup makanan yang masih panas dalam gelas. Makanan dan minuman yang masih panas di dalam gelas. Rasulullah melarang untuk menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. Hikmahnya adalah jika kita meniup-niup makanan dan minuman yang masih panas, mungkin masih ada terdapat kotoran yang ikut ikut tertiup di dalam makanan dan minuman atau jatuh di dalam makanan dan minuman. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak makan dalam keadaan bersandar. Rasulullah bersabda, adapun saya tidak suka makan sambil bersandar. Yang selanjutnya adalah tidak mencela makanan yang tidak disukai. Abu Hurairah berkata, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela suatu makanan sekalipun dan seandainya beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan bila tidak menyukainya, beliau meninggalkannya atau tidak memakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindarkan diri dari kenyang dan melampaui batas. Rasulullah bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekedar dapat menegakkan tulang punggungnya. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jadi kita disunahkan diharapkan untuk tidak makan secara berlebihan karena ketika kita makan berlebihan hingga kekenyangan dapat dikhawatirkan ketika mau beribadah kita menjadi malas dan menunda-nundanya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjilat tangan sebelum mencuci dan mengusapnya. Ketika kita makan menggunakan tangan, disunahkan untuk menjilat dulu tangan sebelum mencuci dan mengusapnya. Kemudian yang selanjutnya adalah memuji Allah dan berdoa seusai makan. Di antara doa yang sahih yang dapat diamalkan dan memiliki keutamaan luar biasa adalah doa yang diajarkan dalam hadis berikut. Barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Adapun ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu sudah cukup, insya Allah tetap mendapatkan keutamaan telah menjalankan sunnah Rasul. Kemudian yang terakhir adalah mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangannya terdapat minyak samin atau sisa makanan, kemudian mengenainya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Di sini Rasulullah mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan setelah makan dengan mencuci tangan. Yang selanjutnya adalah pengertian berbuka puasa. Berbuka puasa adalah mengakhiri ibadah puasa. Dilakukan setelah matahari terbenam atau ditandai dengan sudah dikumandangkannya azan maghrib. Kemudian berbuka puasa ini juga sebagai momen ibadah dan rasa syukur karena setelah seharian kita dilarang untuk makan, minum, kita bisa merasakan kembali sejuknya makanan, sejuknya minuman dan lezatnya makanan. Jadi makan tidak hanya sekedar makan untuk mengenyangkan, tapi juga bernilai ibadah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berpuasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Adab berbuka puasa.
Yang pertama adalah kita disunahkan untuk memperbanyak doa menjelang waktu maghrib. Karena ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Maka dari itu, maka dari itu kita harus memperbanyak doa. Bisa juga kita di waktu ini, mari kita gunakan untuk mendoakan para pemimpin kita agar para pemimpin kita menjadi pemimpin yang lebih adil, bijaksana, dan segala kebijakannya berpihak kepada rakyat. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kita harus menyegerakan berbuka, tidak menunda-nundanya. Kemudian yang ketiga adalah membaca basmalah, lalu makan kurma atau minum air putih. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutop, yaitu kurma segar sebelum sholat. Jika beliau tidak punya rutop, maka dengan tamar atau kurma kering. Jika beliau tidak punya tamar, maka dengan beberapa teguk air. Jadi yang pertama disunahkan membaca Bismillah, kemudian rutop, atau kurma segar. Jika tidak ada kurma kering, jika tidak ada kita berbuka dengan seteguk air. Kemudian kita membaca doa yang lebih hasan, lebih sahih itu yaitu yang zahabat dhu'ma wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Adapun jika membaca doa yang lain seperti Allahumma lakasumtu itu juga tidak mengapa, namun derajatnya lebih doif atau lebih lemah. Jika pakai zahaba zoma'u itu lebih hasan seperti itu. Kemudian kita boleh melanjutkan makan dan minum dengan menjaga adab makan dan minum yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, tidak berlebihan dalam makan. Kemudian kita juga harus segera melaksanakan sholat maghrib. Jangan sampai menunda-nundanya atau bahkan lalai untuk menjalankan sholat maghrib. Sahur yuk. Kita sangat disunahkan untuk melaksanakan makan sahur, karena di dalam makan sahur itu terdapat banyak keberkahan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Jika kita makan sahur, maka kita telah mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian kita juga menguatkan dalam puasa, karena kita kalau makan sahur akan lebih tahan untuk berpuasa dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menyelisihi ahlul kitab, di mana ahlul kitab itu berpuasa namun tidak melakukan sahur. Adab sahur. Adab sahur yaitu yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi idealnya mungkin sekitar jam 4-an sebelum azan subuh berkumandang. Yang kedua adalah makan sahur dengan menjaga adab makan dan minum yang telah saya sampaikan di awal. Kemudian Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baik makan sahur adalah tamar atau kurma kering. Kemudian di waktu sahur ini mari kita gunakan waktu sahur untuk beristighfar. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 17, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Allah memuji kepada orang-orang yang beristighfar atau meminta ampun di waktu sahur. Kemudian
Yang terakhir adalah gunakan waktu sahur untuk berdoa dan tilawah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rabb kita turun di langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni. Maka gunakanlah waktu sahur untuk banyak-banyak berdoa dan juga untuk tilawah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mari kita perhatikan adab-adab ketika berbuka puasa dan sahur, sehingga makan minum kita tidak hanya sekedar menghilangkan rasa lapar dan dahaga, namun juga bernilai yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.